prompt pretrain nama model yang mau kita gunakan apa. Nah, sequence ini adalah teks yang mau kita gali. Nah, setelah itu teksnya itu di normalizer, tokenizer, dot, backend tokenizer, normalizer, normalize string. Sequence. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke scoop baru dari AI, di mana setiap hari Jumat aku rilis video tentang artificial intelligence ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari penerapannya di Hugging Face, di mana teman-teman di sini akan mempelajari bagaimana melakukan tokenization, gitu ya. Di tokenization itu akan kita pelajari lebih detail di sesi kali ini. Di antaranya aku akan bahas beberapa hal, yaitu pertama dari apa itu NLP, gitu ya. Selanjutnya setelah kita udah mengetahui terkait konsep dari NLP itu sendiri, kita akan mempelajari terkait kenapa kita perlu tokenization, gitu ya. Dan yang terakhir adalah mekanisme di dalam tokenization itu sendiri apa. Dasarnya adalah tokenization bagian kecil dari sebuah kata, yaitu token, gitu ya. Token itu adalah bagian sub kecil di sebuah kalimat. Misalkan ada sebuah kalimat, saya mau pergi, gitu ya. Dikatakan token adalah dipecah satu persatu, kayak misalkan saya mau dan pergi. Tokennya ada 3, berarti saya mau pergi, gitu. Jadi kita akan membuat gimana caranya dari kumpulan teks itu kita bagi-bagi dalam bentuk word, ya, atau kata lah, gitu ya. Gitu ya, bahasa sederhananya kalau misalkan mudah dipahami. Cuma secara implementasinya nggak cuma kata, gitu ya, banyak hal yang perlu teman-teman dalami di dalam tokenization, dan justru itu kita akan bahas di sesi kali ini. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita coba cek sesi kali ini. Semoga bisa ngebantu teman-teman melakukan eksplorasi terkait NLP dengan tokenization. Seperti yuk, mari kita explore. Berbicara terkait NLP atau Natural Language Processing, itu merupakan bagian dari AI, gitu ya. AI adalah scoop terbesar, gitu ya. Makanya that's why machine learning, deep learning itu masuk ke scoop AI. Jangan heran ya, termasuk kayak NLP dan sebagainya itu juga scoop dari AI juga. Nah, AI itu mengintegrate dari machine learning dan deep learning, dan dia berdiri sendiri juga, karena memang fokus dari NLP ini adalah bagaimana membantu si komputer. Pada dasarnya adalah membantu komputer, gitu ya, memahami pertama, menerjemahkan kedua, ketiga menghasilkan bahasa yang mudah dipahami. Karena kita mendorong komputer untuk mengerti bahasa manusia, bahasa katanya seperti itu. Jadi kan bahasa komputer itu kan adalah numerical ya, mungkin dalam bentuk binary. Nah, sekarang dibalik, bisa nggak komputer memahami bahasanya manusia itu sendiri? Dan mereka memberikan dalam arti kayak ChatGPT, let's say. ChatGPT kan dia bisa menjawab pertanyaan setiap yang disubmit kan. Namun bahasanya itu dibuat seolah-olah kayak orang lagi ngobrol. Dalam bentuk, kalau misalkan di chatbot, gitu ya. Di chatbot ada beberapa perusahaan banyak banget menggunakan chatbot. Dia membuat seolah orang itu berinteraksi dengan agent, padahal dia berinteraksi dengan AI, seperti itu di belakangnya. Itu adalah scope dari NLP sendiri. Dari sesi kali ini kita akan memasuki pembahasan terkait tokenization, gitu ya. Tokenization itu apa sih sebenarnya? Tokenization adalah mengubah kumpulan kata atau kumpulan kalimat, gitu ya, menjadi potongan-potongan kecil. Nah, teman-teman perhatikan di bagian input dan di bagian output. Di sini ada input dan ada output. Ya. Di input ini ada tulisan teks. Saya titik M alpha U makan mie, gitu ya. Intinya saya mau makan mie. Di dalam tokenization itu ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui, yaitu normalization sama pre-tokenization. Normalization itu adalah mengubah dan membersihkan teks, gitu ya. Yang pre-tokenization adalah memotong menjadi bagian kecil. Jadi dia lebih kayak pisaunya lah, pisau pemotongnya lah. Kalau misalkan normalization mungkin kayak kita beli sayur, gitu ya, di pasar. Nah, sayurnya sampai, mungkin kan nggak semua sayur langsung bisa dimakan kan, gitu ya. Kita perlu cuci dulu nih sayurnya. Cuci dulu, bersihin. Setelah udah bersih, kering, baru kita potong-potong. Nah, ini namanya pre-tokenization. Potong-potong sesuai tujuannya kita nih.
Misalkan kita mau masak sayur asam, ya udah potongannya seberapa besar gitu ya. Atau kalau misalkan mau masak bayam, potongannya seperti apa sayurnya gitu. Jadi penyesuaiannya disesuaikan. Nanti dari teks tersebut akan menghasilkan token-token kecil atau disebut tokenization model. Yaitu ada saya mau makan mie. Di sini ada 4 tokennya. Dan hal-hal yang kayak koma, teman-teman lihat yang beda atas sama bawah. Yang beda itu ada S-nya jadi huruf kecil, alfanya hilang, titiknya hilang, spasi yang berlebihnya hilang, M-nya besar jadi hilang, komanya hilang. Itu yang dilakukan di tokenization secara garis besarnya ya. Dan ini adalah langkah awal untuk membantu model dalam memahami konteks di dalam informasi itu sendiri. Kita coba beda ya, step by step dari tokenization itu adalah normalization dan pre-tokenization. Di dalam normalization yaitu kita membersihkan data, misal menghapus spasi yang tidak perlu gitu ya. Yang mana? Yang ini nggak perlu kan? Ini juga nggak perlu. Terus tanda baca, ya ini ada titik, ada koma, itu perlu nggak? Enggak kan? Terus aksen alpha pada akhirnya disebutnya A kan gitu ya, dan lower casing, jadi dia akan menuliskan jadi huruf kecil semua. Itu di tahapan normalization. Nah, normalization ini cukup beragam tergantung goalnya teman-teman, apa yang mau dicapai di dalam penyelesaian NLP-nya teman-teman. Karena kan NLP-nya itu ada scope tokenization di dalamnya. Nah, itu apa yang mau teman-teman selesaikan. Nah, setelah normalization udah selesai, kita masuk ke pre-tokenization, yaitu mengubah teks dalam bentuk potongan-potongan kecil. Misalkan dipisahkan dengan spasi gitu ya. Saya mau makan mie, ini saya mau makan mie hasil dari yang ini. Nah, udah hasil dari sini kita olah lagi dengan pre-tokenization. Jadi dia akan memotong kecil-kecil spasi, kayak saya mau makan mie, potong satu persatu gitu. Itu gimana di belakang layar back-end-nya melakukan tokenization. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Namun proses pre-tokenization itu nggak cuman spasi aja ya. Dalam arti ada beberapa bahasa yang pemisahnya tuh nggak menggunakan spasi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat kayak tulisan kanji atau apa, hiragana, katakana, itu kan pemisahnya jarang banget ada spasi kan. Namun pembacaan pelafalannya bisa ditandai dengan tanda baca, misalkan seperti itu. Gitu. Jadi akan jadi PR kalau misalkan nggak semuanya itu dipisahkan dengan spasi. Jadi kita perlu juga mengconsider terkait pemisah dari token-tokennya seperti apa untuk menjadi potongan-potongan kecil. Seperti itu. Namun ketika di dalam codingan itu seperti apa sih gitu ya. Cukup mudah teman-teman, menurutku bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan auto tokenizer. Nah, di auto tokenizer itu teman-teman input modelnya, nama modelnya. Di Hugging Face ada kan beberapa. Aku udah kasih tahu nih ke teman-teman bagaimana mengakses di Hugging Face. Teman-teman bisa akses caranya seperti apa. Teman-teman sama itu siapin sequence-nya dulu gitu ya. Terus model tokenizernya. Dari tokenizernya disiapkan backend tokenizer, normalizer, normalize STR sequence. Nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Gitu ya. Termasuk kalau misalkan kita mau splitting per tokennya, teman-teman bisa pakai tokenizer, tokenize gitu ya. Jadi dia akan membuat sebuah token-token kecil. Nanti token-token ini mungkin teman-teman bisa ngumpulin nih, bikin di grouping, kayak using itu muncul berapa kali, transform itu berapa kali. Nanti itu sebagai recommendation gitu ya, wording apa yang mau kita gunakan. Nah, ini kalau misalkan di print token hasilnya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya kalau misalkan yang tadi sebelumnya di normalization itu dia mengubah tulisan yang aneh-aneh gitu ya, baik yang huruf besar semua jadi kecil semua gitu ya. Kalau spasi berlebih juga dihilangkan dan sebagainya gitu. Oke, itu bentuk implementasinya. Sekarang kita coba cek di dalam codingannya seperti apa biar teman-teman kebayang. Kita akan coba menggunakan Google Colab supaya teman-teman bisa menggunakan di environment secara cloud gitu ya, dan pada akhirnya kita bisa coba. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba cek codingan berikut. Yuk. Oke, ini adalah tampilan Google Colab. Teman-teman bisa akses Google Colab-nya ini, search aja di Google Colab, research Google gitu ya. Nanti setelah udah buka, cukup login dengan akun Google ya teman-teman. Nah, kita akan coba contoh dari normalization dan melakukan pre-tokenization. Nah, di normalization apa yang dilakukan yaitu menghilangkan
spasi yang nggak perlu, terus hurufnya diperkecil semua, terus kalau misalkan ada tulisan-tulisan yang aneh, disesuaikan seharusnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa milih model yang di Hugging Face itu, bukan di Hugging Face, itu ya di sesi sebelumnya aku udah ajarkan gimana mengutilize Hugging Face itu sendiri. Namun ketika kita memulai, teman-teman pastikan mengimport transformer dulu, gitu ya. Setelah itu ambil tokenizer. Nah, dari auto tokenizer ini from pretend nama modelnya yang mau kita gunakan apa. Nah, sequence ini adalah teks yang mau kita gali. Nah, setelah itu teksnya itu di normalizer. Tokenizer dot backend tokenizer normalizer normalize string sequence. Nanti kalau misalkan aku jalankan nih ya, dia akan mengembalikan using a transformer, usingnya di huruf kecil semua, transformer network is simple gitu. Jadi cukup mudah kan seharusnya. Nah, ketika di namanya tokenize gitu ya, ini cuma ganti di sini aja. Jadi yang tokenizer ini yang udah kita initiate dari model-model di Hugging Face, kita ganti dot tokenize dia sequence-nya teksnya. Nanti dia kita print token, dia akan ngebagi dalam bentuk list masing-masing tokennya seperti apa. Jadi using transform R network is simple gitu. Itu contoh implementasi dari penggunaan tokenizer di dalam environment codingannya seperti apa. Oke. Itu dulu teman-teman sesi kali ini gitu ya. Semoga teman-teman kebayang terkait tokenizer. Selanjutnya kita akan coba lihat lebih scope lebih besar lagi dari tokenizer. Itu mungkin nanti kita akan melakukan kita udah merapikan teksnya. Dari teks tersebut kita akan gunakan untuk melakukan prediksi, classification lah, ibarat kata dari teks itu seperti apa, sehingga kita bisa melakukan penyelesaiannya lebih tepat sasaran gitu. Oke, itu dulu dan sampai jumpa. See ya.